Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi masabihid duja. Amma ba'du. Saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada program baru kita yang bernama program Iqra Warattil Wartaqi. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dan mengupas sedikit tentang hukum babul imalah. Pada bab ini kita akan berbicara tiga hal. Yang pertama, definisi. Yang kedua, tata cara membaca dengan baik dan benar. Yang ketiga, mencari kesalahan-kesalahan yang sering kita dapati. Langsung saja. Definisi imalah. Imalah secara bahasa adalah membengkokkan, bukan bengkok, akan tetapi membengkokkan. Menurut istilah ulama tajwid dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan taklil, ada yang dinamakan imalah. Adapun pembahasan yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini yaitu definisi yang kedua, yaitu imalah. Definisi imalah adalah membaca harokat fathah mendekati harokat kasroh. Demikian cara membacanya. Adapun taklil, maka definisinya adalah membaca harokat fathah mendekati harokat imalah. Jadi berada di antara fathah dengan imalah. Demikian prakteknya. Demikian. Nah, mungkin saudara-saudara ada yang bertanya, apa maksud dari kedua gambar ini? Ya. Pada gambar pertama, kita mengetahui bahwasanya ini adalah tempeh, yang dimana dalam istilah atau dalam bahasa Jawa, tempeh ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk menjemur kerupuk, ya, biasanya. Yang akan kita pahami dari kata tempeh ini adalah atau pada kata tempeh, yang dimana tempeh ini sama dengan bacaan taklil. Tempe, inilah yang dinamakan bacaan taklil. Adapun yang berikutnya, tempe, maka suara pada kata tempe sama dengan kita mengucapkan imalah. Tempe, tempe. Demikian cara membedakan atau mempermudah, mengingat-ingat cara membaca taklil dan imalah. Nah, pada halaman berikutnya kita akan mendapati urut-urutan, ya, dari bacaan fathah sampai bacaan kasroh, yang dimana di antara keduanya ada bacaan taklil dan imalah. Demikian suara pada setiap bagian. Fathah, taklil, imalah, dan terakhir kasroh, Demikian cara membunyikan bacaan-bacaan di antara 4 bacaan ini.
Yang berikutnya, cara membaca imalah. Saudara-saudara rahimakumullah, di dalam riwayat Hafiz an Asim, yaitu riwayat atau bacaan yang setiap hari kita baca, hanya ada satu tempat bacaan imalah, yaitu pada surat Hud ayat 41. Nah, sekarang akan kita coba mempraktekkan cara membaca imalah dengan baik dan benar. Silakan disimak dan diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ayat ini mengandung bacaan imalah, letaknya pada kata majriha. Lebih tepatnya, kita dapat membaca imalah atau bacaan imalah tersebut pada huruf ra. Majriha, bismillahi majriha wa mursaha. Demikian cara membaca imalah dengan baik dan benar. Pada bagian ketiga, kita akan mencari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca imalah. Kesalahan yang pertama yaitu dibaca taklil. Seperti yang kita ketahui pada bagian pertama tadi, bahwasanya taklil adalah membaca harokat fathah di antara kedua, atau membaca harokat fathah sedikit miring, tidak sampai harokat imalah. Demikian contoh yang kurang tepat. Bismillahi majraha wa mursaha. Kesalahan berikutnya adalah membaca imalah seperti membaca fathah. Mungkin ketika kita membaca harokat fathah pada majroha, kita terpengaruh pada harokat yang berada di atas alif ini. Bagi yang belum sempat mempelajari imalah, maka mereka akan membacanya demikian. Bismillahi majroha wa mursaha. Maka contoh atau bacaan seperti ini kurang tepat. Untuk kesalahan berikutnya yaitu imalah dibaca kasroh. Sudah kita ketahui juga pada definisi atau bagian pertama tadi, bahwasanya imalah adalah membaca harokat fathah mendekati harokat kasroh. Akan tetapi, jika kita tidak bisa berhati-hati atau terlalu menekan pada harokat kasroh, maka suara imalah akan berubah secara otomatis. Demikian contoh yang kurang tepat. Bismillahi majriha wa mursaha. Saudara-saudara rahimakumullah, demikian kesalahan-kesalahan yang sering kita dapati ketika membaca imalah. Sebagai penutup, mari kita membaca bersama-sama sekali lagi ayat yang mengandung imalah tadi. Silakan disimak kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang imalah. Semoga sedikit apa yang telah kita kupas atau sedikit apa yang telah kita pelajari bersama dapat bermanfaat bagi diri kita, anak-anak kita, murid-murid kita semuanya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما
هو